Speak with clarity, 'cause there's too much noise around us. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di YouTube channel Ayu Merta. Halo dari Bali, Indonesia. Di vlog kali ini guys, aku mau ngebahas mengenai pekerjaan aku, yaitu sebagai seorang property consultant di sebuah perusahaan properti di Bali. Jadi sebelumnya aku pernah bikin video mengenai properti konsultan, yaitu enak atau enggak enaknya bekerja sebagai properti konsultan. Dan disitu aku banyak mendapatkan komen, pertanyaan mengenai pekerjaan ini. Jadi bagi kalian yang belum nonton video itu, linknya udah aku taruh di bawah di description box. Di sini aku ingin menjelaskan bahwa video ini aku bikin berdasarkan pengalaman aku bekerja sebagai seorang properti konsultan kurang lebih udah 6 tahun ya. Tips menjadi seorang properti konsultan ini hanya untuk orang-orang yang mungkin pengen tahu lebih lanjut mengenai properti konsultan, yang belum tahu, yang mencari informasi mengenai properti konsultan. Silahkan, tapi aku yakin banget di luar sana pasti banyak banget orang-orang yang lebih berpengalaman daripada aku, lebih pandai daripada aku, lebih segalanya daripada aku. Jadi ini khususnya untuk orang-orang yang membutuhkan informasi yang akan aku sampaikan. Oke, langsung aja to the point. Oke, jadi di sini yang paling penting menurut aku, maksudnya salah satu faktor penting untuk menjadi seorang properti konsultan adalah bisa berbahasa yang benar, entah itu berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Jadi di Indonesia kan kita harus bisa berbahasa Indonesia yang benar dan yang baik untuk berkomunikasi dengan klien kalian, dengan customer kalian yang mungkin sedang mengunjungi Indonesia atau mengunjungi Bali, misalnya karena aku posisinya di Bali. Berkomunikasi dengan baik, entah menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Nah, kenapa bahasa Inggris? Karena sepengalaman aku, bahasa Inggris itu sangat-sangat diperlukan karena banyak banget klien-klien mancanegara yang datang ke Bali, berkunjung ke Bali, akhirnya tinggal di Bali. Dan saat itu mereka sering banget membutuhkan jasa properti konsultan atau jasa properti agency untuk mencarikan rumah, entah dia mau beli atau mau sewa, kayak begitu. Jadi kalau kalian bisa berbahasa lebih dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu jauh lebih baik. Nomor 2 ini penting juga, yaitu berpenampilan menarik. Penampilan menarik bukan berarti berpenampilan yang seksi, yang menggoda klien, enggak. Maksud aku di sini adalah berpenampilan menarik dalam artian rapi, profesional, dan juga looks good on you. Jadi kalian berpenampilan bagus yang cocok untuk kalian pakai, yang membuat kalian terlihat profesional. Jadi dengan cara pakai kayak begini, klien tuh akan menghargai kalian lebih karena mereka respect juga dengan penampilan kalian. Jadi kalau emang kalian bekerja dengan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, pakaian yang membuat kalian lebih profesional kelihatannya, itu menjadi nilai plus untuk klien, akan merasa lebih nyaman untuk ngobrol sama kalian. Jadi nggak risih gitu ya, maksudnya kayak emang sih penampilan itu mungkin sesuatu yang ya ada pepatah yang mengatakan don't judge from its cover, tapi menurut aku ini penting banget. Semakin baik kalian dilihat sama orang atau customer, maka semakin baik perilaku yang kalian dapatkan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, mengapa tidak kalau kita memulai dengan hal yang baik, dengan penampilan yang baik, first impression. Jadi pandangan pertama, pemikiran pertama orang melihat kamu itu jadi kayak wah, good, kayak gitu. Oke, yang nomor 3, memiliki rasa percaya diri agar mudah dipercaya oleh klien. Oke, percaya diri ini penting banget. Percaya diri artinya di sini yang aku maksud adalah bagaimana kalian menghandle mereka, melayani mereka sebagai klien kalian.
misalnya bagaimana cara kalian menjelaskan produk yang kalian jual. Semakin kalian memahami produk yang kalian akan jual, yang akan kalian sewakan, yang kalian tawarkan kepada klien kalian, dengan cara kalian menjelaskan dengan percaya diri, confident, itu adalah merupakan suatu nilai plus yang akan membuat seorang klien atau customer itu memilih untuk dealing bersama kamu karena rasa percaya diri itu. Maaf, sore-sore banyak banget guguk. Jadi mereka tuh nggak meragukan kalian lagi, sudah mantep gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 4. Ini ada kaitannya yang nomor 3, yaitu product knowledge. Product knowledge misalnya selain mengetahui tentang apa yang ada, misalnya ini aku kan di properti konsultan, aku berusaha untuk menjual properti atau menyewakan properti. Selain mengetahui apa yang ada di properti tersebut, misalnya LED TV, smart TV, smart water system, water filter, semuanya itu, selain itu kalian juga harus mengetahui lebih dalam mengenai lokasi di mana properti tersebut berada. Misalnya aku merekomendasikan properti ini kepada kamu karena satu, dekat dari pantai misalnya, dekat dari sekolah, dekat dari supermarket misalnya. Itu semua menjadi nilai plus yang bisa menjual atau menyewakan produk yang saat ini kalian berusaha untuk sewakan atau jual ya gitu maksud aku. Itu penting banget untuk mengetahui product knowledge dan juga lokasi di sekitaran properti yang kalian usahakan untuk dijual atau disewakan. Ini yang nomor 5, ada mendengarkan dengan baik permintaan klien sebelum memberi jawaban. Menurut aku penting banget, karena kalau aku misalnya bertanya sesuatu, sebelum aku selesai bertanya udah ada jawaban, itu biasanya aku agak kesel. Nah, aku bercermin di pengalaman ini, jadi aku usahakan selalu untuk mendengarkan apa pertanyaannya dia, apa permintaannya dia. Biasanya aku tulis, kemudian kalau mereka sudah selesai bertanya, baru kalian memberi jawaban. Karena dengerin dulu benar-benar apa pertanyaan mereka sebelum tergesa-gesa menjawab pertanyaan itu. Itu tips dari pribadi aku, karena aku sering mengalami atau mendapatkan pujian dari customer bahwa aku good listener. Jadi aku mendengarkan sebelum aku memberi jawaban. Jadi selain profesional, itu juga sopan ya terhadap klien. Jadi klien adalah raja atau ratu yang harusnya kita treat dengan baik, yang kita dengarkan dengan baik, kayak begitu. Oke, lanjut yang nomor 6. Ini ada bermotivasi tinggi agar mencapai target. Di video sebelumnya yang pernah aku bikin mengenai properti konsultan, aku ada mention bahwa di situ setiap properti konsultan itu mendapatkan target di mana per bulannya pencapaiannya harus berapa, misalnya harus closing deal berapa. Jadi di sini kalian harus bermotivasi dengan cara profesionally ya, untuk menjual atau menyewakan properti sebanyak-banyaknya. Motivasinya misalnya kalian tidak boleh pelit dengan waktu atau hari. Maksud aku di sini adalah misalnya jam kerja kalian dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kadang-kadang untuk menjadi seorang konsultan yang baik itu kita harus lebih fleksibel dengan waktu atau hari. Misalnya Sabtu Minggu kalian libur, tanggal merah kalian libur. Kalau ada klien yang misalnya bisanya hanya di luar jam kerja, maksudnya yang masuk akal ya, misalnya jam 6 sore lah atau jam 8 pagi lah, itu usahakan menyempatkan waktu, karena kadang-kadang ini adalah menjadi suatu hal yang membuat klien itu menghargai kamu. Mungkin 2 dari 10 tidak peduli, tapi kebanyakan
tapi 8 dari 10 ini akan sangat menghargai waktu kalian, karena kalian bisa bekerja di luar jam kerja, maksud aku di jam yang masih wajar atau di hari akhir pekan gitu. Jadi aku tuh sering kadang-kadang kerja entah itu hari Sabtu atau hari Minggu, kadang-kadang lebih awal misalnya jam 8 pagi, atau email WhatsApp klien misalnya datang ke aku jam 6 sore, jam 7 malam tuh masih aku ladenin, masih aku bales email, masih aku bales, karena di sini kita main cepet-cepetan. Aku juga pernah mention di video sebelumnya bahwa di Bali itu banyak banget agensi lain yang juga sangat bagus ya. Jadi di sini sistemnya siapa cepat dia dapat. Jadi kalau kamu males-malesan, bisa berpikir misalnya udah di luar jam kerja, ngapain aku balas chatnya atau ngapain aku balas email. Tapi dari agensi lain atau dari properti lain yang kontak mereka duluan, maka otomatis mereka akan melupakan kita karena kita lama banget balasnya kayak gitu. Jadi di sini aku selalu berusaha untuk sebisa mungkin kalau ada waktu aku bakalan bales email, chat segala macam walaupun di luar jam kerja. Dan di sini sering banget aku mendapatkan deal yang bagus. Oke, lanjut. Sekarang aku mau jelasin tentang jujur dalam menjual produk atau tidak banyak dibuat-buat. Penting banget guys. Kalian tuh harus benar-benar jujur, tidak membuat-buat, membagus-baguskan sesuatu yang mungkin tidak ada. Misalnya kalau aku jual properti, aku selalu menjelaskan sejujur-jujurnya apa adanya tentang properti tersebut. Karena apa? Apabila kalian berbohong dan mereka misalnya ambil, beli atau sewa itu properti, kalau ada masalah yang diingat sama mereka adalah kalian, karena kalian yang menjelaskan dan menjual produk tersebut kepada mereka. Misalnya nih ya, nggak pernah ada bocor, nggak pernah ada ini ada itu, pokoknya kalau emang nggak pernah ada ya bilang nggak pernah ada. Tapi kalau emang pernah ada tapi kalian bilang nggak pernah kok, ini aman semuanya, lalala, jalan di sini sepi, nggak ribut, kalau malam pun oke. Jadi itu kayak sesuatu yang harus kalian ceritakan kepada klien-klien. Misalnya kalau kalian udah ngomong kayak begitu tapi kliennya masih ambil, itu kan udah menjadi masalah mereka gitu loh. Aku pernah nyobain properti itu deket banget sama jalan raya. Aku bilang, oke, ini harga villa cocok banget, bagus banget, lokasinya juga wow banget, deket banget ke pantai, ke supermarket, ke restoran, segala macam. Tapi kalau malam kadang-kadang kalian mendengarkan suara-suara kendaraan dari jalan. Akhirnya mereka bilang it's okay, kami sudah terbiasa mendengarkan suara bising karena kami tinggal di New York segala macam lah. Oke, fine, nggak apa-apa, silakan, asalkan nanti kalau ada keributan kalian jangan komplain ke aku. Yang nomor 8 adalah konsisten dalam melakukan pekerjaan. Konsisten ini penting banget. Maksud aku, misalnya sekarang ada klien yang kontak kamu dan posisinya dia belum di Bali, misal lagi di luar negeri. Kemudian kalian bilang, nanti beberapa hari sebelum kamu datang ke Bali, aku bakalan mengirimkan beberapa villa baru yang mungkin cocok buat kalian, kayak gitu. Jadi kan istilahnya kan kalian berjanji akan mengirimkan link villa baru atau properti baru ke klien sebelum mereka datang, misalnya dibilang 2 hari atau 3 hari sebelum mereka datang ke Indonesia dan untuk mengunjungi properti tersebut. Jadi kalian harus konsisten, benar-benar melakukan janji itu. Jadi biasanya kalau aku bakalan set reminder di Google Calendar, biasanya aku bakalan taruh follow up si klien ini dengan link ini. Jadi otomatis di hari itu linknya notificationnya atau pengingatnya akan keluar bahwa aku harus kontak si klien ini untuk mengirim link gitu. Jadi ini penting banget. Lanjut, yang nomor 9 adalah after sales service. Tetap membantu transaksi agar direkomend ke teman-temannya. Oke, ini di sini maksud aku tuh sering banget mendapatkan email atau mendapatkan chat WhatsApp gitu ya dari klien baru yang direkomendasikan oleh temannya.
bisa dibilang kayak, hai, aku dapat nomor kamu dari ini, sebelumnya kamu membantu dia untuk cari villa, dan mereka rekomendasikan kamu untuk ngebantu aku mencari villa. Jadi intinya si klien yang udah pernah aku handle itu suka sama cara kerja aku, sehingga dia mempromosikan aku ke teman-temannya. Itu bagus banget, karena dengan ini sering kali mereka tidak akan pergi ke agensi lain, tapi langsung kontak ke aku misalnya kayak gitu. Itu penting banget. Kemudian after sales service-nya ini juga dalam artian setelah making deal atau setelah menyewakan villa, ini kalian tidak langsung bye-bye forever. Jadi be there kalau mereka membutuhkan bantuan kalian. Misalnya kalau air mati, listrik mati, atau ada masalah di villa, kalian tuh masih around. Kalau di kontak, kalian masih bisa bantu mereka. Oh my god, ini mau hujan. Udah gelap banget. Oke guys, jadi aku sekarang pindah ke bawah karena ini udah mulai mau hujan. Tadi aku di atas di teras yang tuh nggak ada atapnya, jadi aku nggak mau kameraku basah dan segala macam. Jadi di sini yang terakhir aku bilang tadi adalah after sales service, agar kalian direkomendasikan ke teman-temannya mereka. Jadi itu penting banget menurut aku. Jadi itu hal-hal yang aku alami selama ini yang ingin aku share kepada kalian, bagi kalian yang mau tahu atau mau menjadi seorang properti konsultan kayak begitu ya. Oke, jadi intinya yang aku sampaikan semua tadi adalah berdasarkan dengan pengalaman aku. Bagi kalian mungkin yang lebih berpengalaman sama aku, kalian bisa ignore semua yang aku sampaikan, atau mungkin kalian bisa memberikan masukan kepada aku. Dan terima kasih karena kalian udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Mungkin bagikan juga video ini ke teman-teman kalian mungkin yang membutuhkan informasi ini. Dan juga kalian bisa follow aku di Instagram aku @travelswithayu apabila kalian ingin connect sama aku di Instagram. So mungkin kalian bertanya-tanya juga boleh, tapi aku nggak janji bisa ngebalas semua. Nanti mungkin akan aku bisa bikinkan Q&A vlog. Thank you so much for watching, and I'll see you again on my next vlog. Bye now.